Selamat sore teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tantangan di bisnis retail. Tantangan di bisnis retail ini sangat banyak dan kita harus menyelesaikannya atau mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar bisnis kita bisa sustainable dan jangka panjang. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe channel ini ya biar nggak ketinggalan info-info menarik seputar dunia retail. Tantangan yang pertama yaitu perubahan perilaku konsumen. Di era sekarang ini konsumen itu sangat pintar membandingkan produk satu dengan produk yang lain, membandingkan harga dan membandingkan fasilitas toko satu dengan toko lain sebelum membeli ya. Dan untuk menanganinya, yang pertama kita bisa membuat database pelanggan. Dari mana? Kita bisa membuat voucher undian atau semacamnya. Atau misalnya minimal pembelian berapa, misalnya minimal pembelian 20.000 atau 100.000 dapat poin. Dan kita bisa mengumpulkan database tersebut untuk kemudian hari bisa kita blast atau kita broadcast untuk promosi-promosi atau produk terbaru di toko kita. Dan layanan pelanggan, solusinya ada layanan pelanggan ini sangat penting ya. Semakin kita cepat dalam melayani customer, maka customer itu semakin senang belanja di toko kita. Kemudian manfaatkan media sosial. Kita harus sering-sering promo ya, terutama di Facebook, TikTok dan Instagram. Promo dan berinteraksi dengan pelanggan. Dan kita juga harus add atau follow banyak pelanggan. Kita nggak boleh kayak influencer yang hanya ingin di follow tapi tidak mau memfollow. Kalau kita bergerak di bisnis retail, kita harus memfollow banyak pelanggan. Misalnya di Instagram kan maksimal 7.000 following atau mengikuti. Kita harus memaksimalkan tersebut. Misalnya di Facebook itu kan maksimal 5.000 teman. Kita juga harus memaksimalkan kuota teman tersebut. Ataupun di Facebook itu kan kalau mode profesional itu kan bisa sampai lebih dari 5.000 pengikut ya. Nah, itu bisa kita maksimalkan. Kita nggak boleh kayak artis atau influencer yang hanya inginnya diikuti tanpa mengikuti. Kita juga harus aktif membalas komen-komen pelanggan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu persaingannya ketat. Ini bisa jadi persaingan dengan toko kanan kiri atau persaingan dengan e-commerce. Solusinya yaitu kita harus menemukan keunggulan yang unik. Misalnya kita bikin layanan antar ke rumah dan semacamnya. Atau kita bisa membuat loyalty program. Kita bisa membuat kartu member di toko kita. Misalnya ada orang beli setiap pembelian 100.000 dapat stempel di kartu tersebut. Kalau kartunya sudah penuh dengan 5 stempel misalnya, dapat voucher belanja sekian dan semacamnya. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu inventory atau stok. Nah, stok ini menurut saya ini sangat penting. Kita harus tahu stok keluar masuk, sisa stok harus akurat. Gimana caranya bisa akurat? Kita harus melakukan stock of name. Stock of name menggunakan software ya. Kali ini untuk manajemen inventory ini saya anjurkan atau wajib menggunakan aplikasi software. Karena kita nggak bisa kalau manual itu rasanya nggak bisa. Dan untuk menghindari stok-stok yang hilang, kita bisa mengetahuinya setelah stock of name-nya. Biasanya stok hilang itu karena administrasi ini maksudnya barang yang masuk belum atau lupa dimasukkan di komputer dan semacamnya. Atau bisa juga karena rusak, expired atau pencurian. Untuk meminimalisir pencurian di toko kita itu, untuk barang yang mahal-mahal ya kita lebih baik ditaruh di etalase atau kita harus bikin barcode yang magnet itu, barcode sistem deteksi yang misalnya barangnya
dibawa keluar nanti ada alarm titit itu kan, kita bisa taruh di barang-barang yang mahal. Kemudian teknologi, tantangan dari bisnis retail ini kita harus update teknologi sistem kasir ini saat ini wajib dimiliki bagi setiap bisnis retail, karena kita nggak mungkin menghafal ribuan barang, apalagi kita punya karyawan. Ini wajib hukumnya sudah punya software kasir, karena nggak mungkin karyawan itu bisa menghafal semua harga barang di toko kita. Kemudian manajemen SDM ini kita harus lakukan sebelum kita merekrut karyawan. Itu kita harus melakukan SOP perekrutan. Standar kelayakan perekrutan itu harus kita terapkan sebelum merekrut karyawannya. Jangan sampai kita asal-asalan merekrut karyawan karena imbasnya bisa ke karyawan yang lain. Ciptakan suasana yang santai, tidak toksik, dan setiap karyawan itu harus kita beri pelatihan, baik pelatihan cara melayani customer, pelatihan dalam menggunakan teknologi software kasir tadi atau software inventory tadi, dan jangan lupa kasih apresiasi ke karyawan jika omset kita mencapai target. Demikian dari saya. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen ya. Terima kasih.